Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Muhajirin untuk melakukan kajian rutin setiap ahad Senin. Mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan ini menjadi wasilah untuk menambah ilmu yang bermanfaat, untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita akan membahas tentang fikih, Pak ya. Karena bukan akidah, ini sekarang masalah fikih. Nah, fikih yang sudah kita selesaikan pada bulan lalu itu tentang fikih jenazah. Dia nggak tuntas walaupun masih ada, tapi dianggap selesai bagian-bagian yang terpenting. Sampai terakhir itu kalau tidak salah itu membahas apa yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, ya, dengan segala persoalannya. Dan dianggap selesai, dan malam ini kita akan masuk kepada bahasan fikih yang lain, yaitu fikih halal dan haram. Nah, ini membahas masalah halal dan haram dalam tinjauan Islam. Halal itu sesuatu yang dibolehkan. Haram sebaliknya sesuatu yang dilarang. Jadi kita akan membahas apa saja yang dibolehkan dalam Islam dan apa saja yang dilarang dalam Islam. Baik itu masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, masalah profesi, ya, pekerjaan, pergaulan, sampai ke hiburan, ya, itu ada bahasannya di dalam fikih Islam. Jadi mungkin ini memakan waktu yang cukup lama. Kemarin juga masalah jenazah, saya hitung itu kira-kira ada 10 pertemuan, Pak. Hampir setahun kan, sebulan sekali kita bahas 10 bulan. Nah, mungkin kalau fikih halal haram tidak akan 10 bulan, kan? Mungkin 20 bulan. Ya, karena lebih banyak materinya. Nah, sebagaimana biasa kita akan menyampaikan pengantar, Pak. Pengantar dahulu tentang halal dan haram menurut pandangan Islam. Di sini saya akan cantumkan 10 prinsip Islam yang berkaitan dengan masalah halal dan haram. Ya. Mabadiul Islam fi sya'nil halal wal haram. Saya tuliskan supaya Bapak Ibu bisa melihat, bahkan ada yang menulis bisa mencatatnya. Yang tidak menulis mungkin bisa menghafalnya, dan nanti sudah bisa lupa lagi. Ini judulnya Mabadiul Islam. Mabadiul Islam. Mabadiul Islam. Ya. Fi sya'nil halali wal harami. Apa maksudnya, Pak ini? Mabadi itu artinya prinsip, ya. Jadi prinsip Islam, pokok-pokok Islam, prinsip-prinsip yang mendasar dalam Islam. Nah, fi sya'ni artinya tentang halal dan haram. Tentang halal dan haram. Nah, ini apa saja prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan halal dan haram. Mungkin dalam agama lain tidak ada, hanya dalam Islam. Ada 10, Pak. Nah, yang pertama, mungkin malam ini 5 atau 4.
Yang pertama, dalam Islam itu berlaku kaidah al-aslu, al-aslu fil asya, fil asyai, fil asyai itu al-ibahah, maksudnya apa Pak? Al-aslu itu hukum asal, fil asya, ya, dalam segala hal, hukum asal dalam segala hal adalah al-ibahah, boleh. Boleh ini bisa diartikan haram. Ini prinsip pertama yang paling mendasar, bahwa pada dasarnya semua yang ada itu adalah halal. Ada yang haram kalau ada penjelasan. Nah, ini saya berikan beberapa argumen dari Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang paling dekat. Wa nabi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi itu untuk kamu. Jami'an itu semua. Kalau untuk kamu artinya boleh kita gunakan. Makanannya boleh dimakan, minuman boleh diminum, pakaian boleh dipakai, pekerjaan boleh dikerjakan, profesi boleh dilakoni, ya. Hiburan boleh dinikmati. Itu semua yang ada di bumi itu adalah untuk kamu, untuk dinikmati. Ini prinsip yang sangat penting. Nah, kemudian di dalam hadis, nah ini hadis lebih detail lagi Pak, lebih operasional kalau hadis, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Al-Basar dikatakan ma ahalallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang dihalalkan Allah di dalam Al-Qur'an adalah halal. Nah, kemudian wa ma harama lahum wa ma harama fi kitabihi fa huwa haramun. Wa ma sakata anhu fa huwa aqul. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal, apa yang diharamkan adalah haram, dan apa yang didiamkan, tidak disinggung, tidak dibahas apakah halal haram, maka itu ampun, artinya dibolehkan. Jadi dibolehkan artinya halal juga. Nah, jadi kalau kita melihat hadis ini hadisnya dipotong aja Pak. Ada 3 perkara Pak. Ada yang dihalalkan dengan jelas, ada yang diharamkan dengan jelas, dan ada yang tidak disebutkan, dibiarkan. Kita ambil contoh pada surat Al-Baqarah 275 ya, tentang jual beli. Itu Allah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu jelas. Maka kita tidak boleh mengharamkan jual beli, ya. Dan sebaliknya kita tidak boleh menghalalkan riba. Jual beli Allah halalkan, riba Allah haramkan. Nah, jual beli dengan segala bentuk operasionalnya, tentu nanti ada beberapa ayat atau hadis ya yang membatasi jual beli yang dilarang. Misalkan jual beli dengan riba, ya jelas ribanya haram kan. Jual beli dengan penipuan, ya. Jual beli dengan ketidakjelasan, jahalah atau tidak transparan. Misalkan kita membeli buah mangga, saya belilah buah mangga itu, mana buahnya misalnya pohon, ya kira-kira 50 kintal lah. Itu tidak boleh Pak, karena itu tidak transparan, jahalah. Ijon tidak boleh ada. Nah, kemudian riba juga riba itu kan ziyadah tambahan pada jual beli atau tambahan pada hutang piutang. Kalau kita misalkan meminjam uang 5 juta dibayar jadi 6 juta, nah yang 1 juta itu namanya tambahan yang masuk riba. Meskipun diganti namanya ini bukan riba tapi uang jasa.
Ini bukan riba tapi uang administrasi. Wah, banyak namanya. Ini bukan riba, ini adalah apa ya, istilahnya itu margin. Ya, marginnya segini. Itu walaupun banyak istilah tetap setiap tambahan riba. Itu jelas. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis itu wama sakata anhu, apa yang Allah diamkan itu hukumnya apa? Boleh. Misalkan contohnya dalam masalah makanan kayak atau minuman, bagaimana hukumnya orang minum bajibur? Ya di sini nggak ada bajibur Pak, karena kalau ada bajibur saya suka. Bajiburnya gratis, suka sekali. Bajibur hukumnya bagaimana? Apakah ada ayat yang mengatakan bajibur? Tidak ada. Sebab al bajibur haram, wal bajibur haram, tidak ada. Tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan apakah halal atau haram bajibur. Berarti tidak ada penjelasan hukumnya, jadi boleh. Jadi boleh kita minum bajibur. Bangkai juga sama. Kemudian wedang jahe jadi solo kan boleh Pak. Atau misalkan jamu itu silakan. Kecuali kalau ada zat yang memang diharamkan. Ini prinsip pertama. Jadi pada dasarnya semua yang ada itu adalah halal kecuali yang ada penjelasan haramnya. Nah, sementara yang tidak ada penjelasan itu menjadi yang dibolehkan. Itu dalam hadis lain dikatakan Pak, wasakata an asya'a rahmatan bikum goyro nisyanin para tab asu'aka. Apa yang Allah diamkan di dalam Al-Quran itu sebagai rahmat bagi kamu. Bukan Allah lupa tidak menjelaskan bangkai bajibur, bukan Pak. Tapi Allah sengaja diamkan. Para tab asu'aka, janganlah kamu membahasnya lagi. Diskusi Pak, mengadakan diskusi, mengundang para ulama tentang bagaimana hukumnya bajibur. Nah, itu jelas salah Pak, tidak ada penjelasan. Jadi para asu'aka, janganlah kamu membahasnya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua nih. Nah, yang kedua, ini poin yang kedua saya tuliskan juga ya. At-tahriru wa tahrimu haqqullahi wa tahrim. At-tahlil wa tahrim. Bukan tahlil Pak. Kalau tahlil itu la ilaha illallah, tahlil pakai kata kecil. Nomor berapa ya? Jadi ini yang kedua, at-tahlilu. Ini sengaja yang gede-gede biar baca ya. Walaupun hambur penulisnya at-tahlilu. Ini artinya menghalalkan. Menghalalkan itu at-tahlilu. Wa tahrimu ya, wa tahrimu dan mengharamkan. Wa tahrimu. Wa tahrimu dan ya, mengharamkan dan mengharamkan. Itu siapa yang boleh Pak? Tanya Allah ya. Ini hakullah. Ini adalah hak Allah. Hak Allah wahdahu sendirian. Wahdahu sendirian. Atau hanya Allah saja yang mempunyai wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan. Ya, kenapa? Karena yang menciptakan dunia kan Allah. Yang menciptakan segala yang ada itu Allah. Maka dialah satu-satunya yang menghalalkan dan mengharamkan. Tidak boleh Pak ada seorang pun yang berani membuat hukum halal, hukum haram dengan pemikirannya tanpa merujuk kepada wahyu. Nah ini yang kedua, hal yang sangat penting dan insya Allah umat Islam sangat patuh. Makanya kalau dalam Islam yang haram dan halal itu sudah tetap tidak berubah lagi. Tidak bisa dengan berubahnya zaman yang haram jadi halal. Misalkan ada sebagai oknum cendekiawan yang mengatakan dahulu katanya miras itu diharamkan karena zaman dahulu itu memang zamannya masih
masih kuno. Zaman sekarang miras itu jadi halal karena zamannya berubah. Nah ini kan ngaco Pak. Selama itu halal tetap halal sepanjang masa. Yang haram seumur hidup gitu Pak. Nah, bahkan ada wacana apa tentang ini, tentang kawin sesama jenis Pak ya. Dulu diharamkan, nah, sekarang jadi boleh. Atau hukum menikah antar beda agama. Dulu di zaman Nabi katanya haram menikah beda agama, alasannya karena umat Islam bermusuhan dengan agama lain. Nah sekarang di zaman damai, zaman sekarang jadi boleh. Nah ini jelas Pak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal oleh manusia itu dilarang. Sebab at-tahlil menghalalkan, wa-tahrim dan mengharamkan itu haqqullahi wahdahu. Hanya Allah saja yang memiliki kewenangan. Itu Al-Quran mengkritik keras Pak. Kalau ada pihaknya manusia, biasanya tokoh agama ya, tokoh agama yang berani membuat syariat baru tentang halal haram. Allah tuh menyindir dalam surat Asy-Syura ayat 21. Am syuraka syaraqu lahum minan din ma lam ya'zam billah. Apakah mereka punya sekutu tandingan selain Allah yang membuat ajaran agama baru tanpa Allah mengizinkan? Jelas hukumnya tidak boleh kan? Nah kemudian Pak, di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu Allah itu menggambarkan penyimpangan dari agama lain. Itu ahlul kitab ya. Ini kalau bicara di kitab pasti penyimpangan Pak yang dibahas ya. Nah di kalangan ahlul kitab itu para tokoh agamanya itu punya kewenangan yang luas untuk menghalalkan, mengharamkan, membuat aturan baru. Sampai disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani itu telah menjadikan para pastor dan pendetanya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi menuhankan pastor dan pendeta. Apakah menyembah? Nah ini menarik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Itu seorang mualaf ya, dia mantan Nasrani. Nah ketika ia sudah jadi sahabat Nabi, menjadi Muslim, ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim bertanya, ya Rasulullah, perasaan waktu saya dulu menjadi penganut Kristiani tidak pernah menyembah pastor atau menyembah pendeta. Kami hanya menyembah Yesus saja. Tapi kalau pendeta tidak pernah kami sembah. Maksudnya apa ayat itu? Nah, Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini pentingnya kita memahami Quran dengan hadis ya. Kata Nabi, bala memang demikian. Innahum haramu alaihim wal halal wa ahalu lahumul haram fattabuhum badalika ibadatuhum. Begini, para pendeta, para pastor itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Sementara umat-umatnya yang halal mengikuti keputusan mereka, itu sama dengan menyembah mereka. Jadi menjadikan pendeta dan pastor Tuhan bukan sembah, tapi memberikan kewenangan yang luas kepada mereka untuk membuat hukum baru, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah umatnya patuh aja Pak, taklid buta ya, membebek gitulah. Nah itu sama dengan menyembah mereka. Itu dalam agama lain ada faktanya banyak dari ini. Ya sebagai contoh ya Pak ya, sebagai contoh di dalam perjanjian lama ya, kalau tidak salah dalam kitab Imaman orang Lewi itu disebutkan beberapa makanan yang diharamkan. Contohnya daging babi. Itu babi itu haram di dalam perjanjian lama. Tapi nah, mengapa orang Kristen banyak makan babi? Kenapa babi yang haram itu dihalalkan oleh para pendeta mereka? Ternyata babi itu enak ya, udah halal aja, tidak halal. Saya pernah mendengar seorang pendeta Pak
yang diskusi dengan seorang Muslim, dan pendeta itu mengatakan bagi saya agama itu sama saja. Nah, ketika si Muslim bertanya, kalau begitu udah aja pendeta masuk Islam aja, kan mayoritas. Apa kata dia? Saya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Masih demen babi katanya. Kalau masuk Islam kan dilarang ya. Nah, ketika si Muslim bertanya, apakah di kitab Anda kan babi diharamkan? Ya itu dulu katanya. Zaman dahulu, zaman para nabi, sekarang zaman modern dibolehkan. Oleh siapa? Nah, ternyata itu oleh sidang gereja. Jadi para pendeta, para pastor itu mengubah hukum babi yang haram jadi halal. Itu Katolik, Protestan, mayoritas jumhur Kristen itu menghalalkan. Ada yang tetap mengharamkan, berpegang teguh kepada teks ayatnya. Itu orang Advent, Pak. Ada Kristen Advent. Itu masih hukum mengharamkan daging babi. Jadi masih lebih, Pak. Jadi agama Kristen yang paling lurus ya, itu adalah Advent. Dia masih berpegang kepada kitabnya. Kemudian juga Pak, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga ada penjelasan bahwa orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa juga ada Nabi Isa, Yesus, kata mereka itu kalau ibadah mingguan itu hari Sabtu, Sabat, hari Sabtu. Itu tertulis Pak di dalam kitabnya begitu, hari Sabtu. Dan orang Advent lagi-lagi yang berpegang teguh, mereka tahu ke gereja Sabtu. Itu di Bandung, itu jalan naik besar dekat Unpas, Pak, jalan ke Kebun Kelapa itu ada gereja namanya Gereja Advent hari ke-7. Tadi siang, tadi pagi hari Ahad kosong, nah kemarin ramai. Jadi gerejanya hari Sabtu. Kalau Katolik, Protestan Kamis pagi kan ke gereja. Kenapa? Berpegang kepada kitab suci. Nah, tapi kalau para pendeta, para pastor Katolik, Protestan itu kan Minggu, Pak. Ahad bagaimana? Kenapa demikian? Mereka mengubah aturan itu. Dulu ketika agama Kristen masuk ke Eropa, Kaisar Romawi namanya Kaisar Konstantin itu membuat keputusan bahwa hari ibadah kita jangan Sabtu, kita geser ke Minggu saja, supaya orang Eropa penyembah dewa matahari itu tertarik masuk agama Kristen. Ternyata berhasil. Dalam bahasa Inggris kan hari Ahad namanya Sunday, Pak. Sun itu artinya sun itu matahari kan, hari matahari, maksudnya hari ketika menyembah matahari. Nah, kalau bahasa Portugis Domingo kan, jadi Minggu kata orang Indonesia kan. Jadi kalau kita menyebut Minggu itu hari menyembah Tuhan, yaitu matahari. Nah, kita jangan mengatakan Minggu, Pak, Ahad gitu. Jadi kita tobat ya, jangan bilang Minggu, Ahad aja. Jangan bilang ini mingguan, pekanan saja. Seminggu sekali, ganti sepekan sekali. Nah, jadi ketika balik kepada sejarah gereja di Eropa, ini kenapa orang-orang Eropa banyak ikut agama Kristen, sebab itu jasa tanda petik ya Kaisar Konstantin sampai mengubah teks ayat suci yang ibadahnya Sabtu pindah ke Minggu. Sama sekarang berlaku. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Umat Islam pas sejak zaman Nabi sampai sekarang itu kalau Jumatan hari apa? Hari Jumat. Jadi Bapak jangan nanya, dulu ini dia Jumat dinten naonnya. Masih Jumat kan tidak boleh jadi Sabtu, jadi digeser. Walaupun misalkan ada keputusan para ulama tingkat dunia, tidak boleh diikuti. Tetap semua ulama itu apapun mazhabnya, ormasnya Jumatan selalu Jumat, tidak pernah bergeser. Kalau di sana Pak, mayoritas jadi Minggu, minoritas orang Advent masih hari Sabtu. Ini Pak menghalalkan itu adalah hak Allah, mengharamkan juga itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Pak yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga Pak ya. Hampir bisa Pak yang ketiga ini. Nah, ini penting sekali Pak. Bagaimana hukumnya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Ternyata menurut kaidah yang ketiga, dosanya sama dengan menyebutkan Allah. Ini saya tuliskan Pak ya.
tahrimul halal wa tahrimul haram. Qarinus syirki billah subhanahu wa ta'ala. Jadi tahrimul halal. Jadi menghalalkan di sini coba ya. Yang ketiga Pak. Tahrimul halal. Tahrimul halal. Nah, yang ketiga Pak. Kemudian wa tahlilul haram. Wa tahlilul haram. Wa tahlilul haram. Itu kata kaidah ketiga itu qarinun Pak. Qarinus syirki billah. Qarinus syirki billah. Jadi maksudnya Pak mengharamkan Pak ya? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram itu apa ya? Setara apa ya? Setara dengan menyekutukan Allah dengan syirik, menyekutukan Allah. Nah ini yang ketiga. Jadi dosa. Misalkan ini hati-hati Pak zaman sekarang. Bagaimana hukum apa? Ya riba. Tapi boleh zaman sekarang itu sama dengan menyekutukan Allah. Atau misalkan mengharamkan yang jelas-jelas haram. Misalkan ada Pak sebagian tokoh tasawuf yang ekstrim, yang dulu yang mengatakan lebih baik tidak menikah daripada menikah supaya kita fokus ibadah. Jadi bagi saya menikah itu ya paling tidak makruh. Kenapa? Yang demikian itu mengharapkan yang halal. Itu sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya. Nah, diri kita akan ambil contoh di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 103. Ini Allah mengatakan begini Pak. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun. Nah ini. Allah tidak mengharamkan bahirah. Itu nanti kita jelaskan bahirah itu binatang Pak ya. Allah tidak mengharamkan sahibah. Allah tidak mengharamkan wasilah. Allah tidak mengharamkan ham. Tetapi orang kafir yang membuat ajaran-ajaran baru berdusta atas nama Allah dan kebanyakan mereka orang-orang yang tidak berpikir. Nah ini ayat ini menegaskan Allah tuh mengkritik Pak sebagian orang-orang musyrik, orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka itu mengharamkan beberapa binatang yang halal. Pertama apa Pak? Bahirah. Nah bahirah itu adalah unta betina yang sudah melahirkan anak yang kelima. Jadi kalau ada unta pas sudah 5 kali melahirkan itu haram disembelih. Kenapa? Orang demenang aja ini. Dasarnya bukan dari wahyu tapi mereka aja berpaham. Makanya kalau ada unta yang sudah 5 kali melahirkan ya kita cari Pak. Mereka tidak mau buat kita aja. Apa unta kan mahal. Yang kedua mereka juga mengharapkan saibah. Apa saibah? Itu unta betina yang telah diperuntukkan buat berhala, dinadarkan untuk berhala, cuma nggak jadi. Ini unta ini dipersembahkan untuk berhala. Nah, kemudian tidak jadi, tidak boleh untuk disembelih. Kamana kan angkat kita pakai sorangan kan.
Ini kan mereka membuat aturan baru yang tidak ada dasarnya. Yang ketiga, mereka mengharapkan wasilah. Nah, wasilah itu adalah kambing yang telah beranak 7, kambing betina. Jadi kalau ada kambing sudah punya anak 7, maka tidak boleh sembelih, Pak. Biarkan aja lah, baik sorangan kecil, Pak. Dan mereka juga mengharapkan ham. Apa tuh ham? Unta yang sudah bunting 10 kali. Nah, ini unta yang sudah hamil 10 kali, ini adalah diharamkan, termasuk unta jantan yang telah menghamili unta betina 10 kali diharamkan. Nah, ini kan mereka itu berani mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu dosanya sama dengan dosa syirik. Nah, ini ada dalam hadis, Pak. Hadis Muslim mengatakan begini, Pak. Ini hadis ya. Ini khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, hamba-hambaku itu hanif. Hanif itu artinya condong kepada kebenaran, cenderung kepada benar itu hanif. Nah, ini Allah tuh mengatakan demikian, Pak. Jadi manusia itu hanif, condong kepada kebenaran. Kalau kita melihat, Pak, seorang dermawan dengan pencuri, kira-kira mana yang baik? Dermawan. Bapak ahli masjid ya, tukang ibadah. Coba tanya ke penjahat, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkapkeun korek, Pak. Coba tanya ke mereka, hei, kamu kan pencuri, penjahat, pemabuk, pembunuh. Menurut kamu mana yang baik, orang dermawan atau pencuri? Pas orang dermawan. Nah, ini mana mencuri? Ya lupa, ambil hobi mencuri. Mana yang paling baik, misalkan sholat tahajud atau mabuk? Oh, sholat tahajud, Pak. Itu semua orang mengakui, walaupun tidak semua orang bisa melakukan. Besok hari Senin, kira-kira yang lebih baik itu kira-kira makan atau puasa sunat besok. Puasa apa ya? Sholat atau puasa? Orang yang Pak. Tapi secara naluri, manusia condong pada kebenaran itu hanif, Pak. Dan itu tidak bisa digeser, Pak. Itu sudah terpatri begitu. Allah telah memberikan kepada manusia itu hanif, condong kepada kebenaran. Nah, kemudian, apa yang terjadi? Atakumus syayatin, datanglah setan kepada mereka. Nah, setan itu bagaimana? Fajtalahum an-dinihim, maka setan telah memalingkan manusia dari agama, membelokkan manusia dari kebenaran. Bagaimana caranya? Waharromat alaihim ma'ahlahu. Syaitan itu membisikkan kepada manusia, menghalalkan yang telah Allah haramkan dan menghalalkan yang Allah haramkan. Jadi yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kemudian wa yusyrikuni, dan menyebutkan aku. Nah, berarti ini godaan setan kepada manusia itu, Pak. Menghalalkan yang haram, mengharapkan yang halal, dan menyebutkan Allah. Berarti hukumnya sama. Dosa menghalalkan yang haram sama dengan mengharapkan yang halal, itu sama dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang perlu kita garis bawahi, Pak ya. Jadi kalau yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Pokoknya kita terima seperti apa adanya. Nah, dalam Al-Quran, Pak, ini ada beberapa ayat yang mengkritik ya beberapa kelompok yang suka mengharapkan yang halal. Pada surat apa ini? Surat Al-A'raf ayat 32. Nah, ini. Qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minarizqi. Katakan Muhammad, siapa yang berani mengharamkan rezeki yang telah Allah halalkan, yang baik buat hamba-hamba kami. Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batan. Katakan Allah hanya mengharamkan, Tuhanku hanya mengharamkan yang buruk-buruk, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, jadi ini Allah itu mengkritik, Pak, jangan berani
mengharamkan yang telah Allah haramkan. Pada surat Al-Maidah 87 itu Allah menyebutkan begini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang telah Allah haramkan berupa yang baik-baik buat kamu. Wala ta'tadu, janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ini kecenderungan ini, Pak. Kecenderungan mengharamkan yang halal itu pernah terjadi. Ini dalam sejarah zaman sahabat, zaman Nabi. Itu diceritakan ada 3 orang sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi. Untuk apa? Untuk tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Mereka ingin meniru. Ketika datang, Nabi tidak ada. Istrinya yang ada. Nanyalah kepada istrinya, bagaimana ibadahnya Nabi. Wah, istrinya menjelaskan, pokoknya mah ibadah Nabi mah hebat lah. Maka kebetulan oleh kalian tidak bisa diikuti, saking hebatnya. Beliau itu sedikit-sedikit puasa. Kalau kalian kan sedikit puasa. Nabi itu sedikit-sedikit sholat sunat. Kalau kita sedikit sholat sunat. Nabi sedikit-sedikit berzikir. Kalau kita sedikit berzikir. Nabi itu sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makan. Kalau kita beda sedikit, Pak, sedikit-sedikit makan. Apa ya? Itulah ibadah Nabi. Nah, para sahabat yang 3 orang itu kemudian mereka mengobrol, wah susah ya, tapi bisalah kita akan menyaingi ibadah Nabi. Nah, yang seorang bertekad, saya tidak akan tidur malam. Bayangkan, Pak, tidur malam hukumnya boleh atau haram? Boleh. Mereka, dia mengatakan, saya tidak akan tidur malam, akan sholat tahajud sepanjang malam. Yang seorang mengatakan, kalau saya tidak akan makan siang, mau puasa setiap hari tidak akan makan buka. Ini bukan puasa tahun, Pak, ya, puasa menyimpang. Yang seorang mengatakan, kalau saya tidak akan menyentuh istri, saya akan ibadah fokus istri akan dibiarkan, tidak akan disentuh. Kembalilah paling di Ramadan dari saya, Pak. Ini yang, nah, 3 orang ini kan mengharamkan yang halal. Tidur malam mereka hindari, padahal halal kan. Makan siang mereka hindari, padahal halal. Istri mereka tinggalkan, itu halal. Itu kan mengharamkan yang halal. Nah, Nabi itu mendengar, ternyata datanglah Nabi, kalian telah ngomong macam-macam ya. Ketahuilah, akulah orang yang paling soleh di dunia, yang paling takwa. Aku itu sholat malam, tapi aku juga tidur malam. Aku itu puasa sunat sering, tapi aku juga sering makan siang. Dan aku ini ibadah aku hebat kuat, tapi aku juga punya istri. Nah, itu kata Nabi, itulah sunatku, paman rohiba an sunati. Ini siapa orang yang tidak senang sunatku, maka bukan golongan. Jadi saya sering, Pak, mendengar hadis ini dibaca oleh orang yang menikahkan, oleh orang-orang dari KUA. Paman rohiba an sunati ini, nikah itu sunatku. Bukan hanya nikah, Pak, sholat tahajud juga sunat Rasul, puasa sunat Rasul. Cuma di orang menikah nanti tekan benar. Jadi menikahlah itu sunat Rasul, tahajudlah, puasa sunat Rasul juga. Nah, itu orang sahabat, Pak, ada kecenderungan menyimpang. Sahabat pada kali kita, untung Nabi masih ada, maka Nabi meluruskan. Silakan malam hari sebagian tidur, sebagian sholat. Ya, Nabi kan, Pak, malam hari sebagian tidur, sebagian sholat. Bapak Ibu juga sama kan? Kalau malam hari kan sebagian tidur lagi. Itu aja. Nabi itu sebagian siang dipakai untuk makan siang, sebagian untuk saum sunnah. Kalau kita kan sebagian siang untuk makan siang, sebagian Nabi untuk puasa, satu aja. Itu, Pak. Nah, ini. Jadi bahaya sekali kalau kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ternyata baru 3 apa ya? Insya Allah kita lanjutkan, Pak, pekan depan ya. Ada 8 lagi.
prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pengantar fikih halal dan haram. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah.